Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dicintai Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah. Malam hari ini Allah masih memberi kita nikmat hidup. Semoga kehidupan kita hari ini lebih baik dari hari yang lalu. Kehidupan kita hari esok akan lebih baik dari hari ini. Selawat beriring salam kita pohonkan kepada Allah agar senantiasa dicurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita berikrar agar tetap menjadi umat dan pengikutnya yang senantiasa menghidupkan sunnahnya dalam hidup dan kehidupan kita, insya Allah. Yang saya hormati pengurus masjid, tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, nyenyak mama kadang bahasa watulah, kapai tampe tanyo kabalian tampe babalito, ketua dewan masjid yang hadir di tengah-tengah kita, TMI, berarti masih anak buahnya Pak Yusuf Kala, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah. Pada zaman modern ini, manusia kehilangan tempat untuk mencontoh. Kalau bahasa kerennya kehilangan idola. Kalau bahasa agamanya kehilangan contoh tauladan. Akhirnya banyak yang mencari dan mengikuti contoh yang salah. Ada orang mengaku kiai, aneh-aneh saja pemikirannya. Yang dibilangnya lah agama itu sama. Lalu secara fikih berbeda dengan umat Islam secara keseluruhan. Sholat boleh campur laki-laki dengan perempuan di satu saf. Orang kafir pun bisa duduk di saf yang pertama, macam-macam. Tapi pengikutnya banyak. Sebelumnya dia Amaluddin itu juga mengaku dialah Al-Mahdi. Kalau pergi dengan orang Hindu, dialah mengaku dirinya Brahma. Kalau jumpa dengan orang Buddha, kadang-kadang mengaku macam-macam. Itu pengikutnya banyak pengikutnya. Ternyata bisnis yang paling laku itu bukan jual emas seperti Haji Buyung, tapi bisnis yang paling laku sekarang adalah bisnis aliran sesat. Semakin sesat aliran itu, semakin banyak peminat. Kadang peminatnya bukan orang pandia-pandia, sarjana-sarjana, bukan sekedar mengikuti, membela mati-matian. Memang di dunia pemerintahan pun
Kita kadang-kadang kehilangan sosok yang bisa dicontoh. Pejabat-pejabat selalu itu bercerita, kalau sakit berobatlah di dalam negeri. Rumah sakit kita bagus, dokter kita canggih. Tapi begitu dia sakit, berobat juga ke Singapura. Jadi macam mana orang mau meniru? Tungkit bawa raba, pada makan tanah. Itu terjadi. Hiduplah sederhana. Tapi harga tas bininya hampir 500 juta. Akhirnya orang merasa tidak punya sosok yang bisa ditiru, maka meniru yang salah, meniru yang sesat. Lalu siapa yang mesti kita tiru? Itu jawaban kita mudah. Yang mesti kita tiru itu adalah Rasulullah SAW. Kenapa Rasul harus ditiru? Jawabannya karena dia bisa ditiru. Ini yang dikatakan Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kamu rasulun, seorang rasul min anfusikum, dari diri kamu sendiri. Ulama-ulama tafsir berbeda pendapat ketika menjelaskan apa maksud min anfusikum. Apa maksud Rasul itu dari diri kamu sendiri? Ulama-ulama mutaqaddim yang dulu ketika menjelaskan ayat ini, dia menyatakan min anfusikum, itu artinya Rasul itu Arabiyun, dia orang Arab. Kenapa Rasul itu mesti orang Arab? Karena dia diturunkan pertama kali kepada bangsa Arab, sehingga bahasa Rasul dan bahasa kaumnya itu satu. Karena satu, mudah menyampaikan pesan-pesan Allah yang kita sebut dengan risalah. Dalam bahasa Minang, ini yang disebut dengan main bobalam jobalam, memakai puluhan jumlah. Kalau tidak bahaya, bagaimana susahnya berdakwah? Umatnya orang Arab, Rasulnya orang tua. Bisa, cuma menyampaikan pesan itu terpaksa orang tua tadi kursus bahasa Arab dulu, atau orang Arabnya kursus bahasa tua. Panjang ceritanya, tidak bisa. Agar komunikasinya mudah, maka Rasul dan umatnya harus sebahasa dan sebangsa. Maka itu diartikan Arabiyun. Rasul itu istilah orang Arab. Tapi ulama-ulama mutaakhir kontemporer itu menyatakan bahwa maksud min anfusikum adalah Rasul itu bashar. Rasul itu mestilah manusia seperti kamu. Kenapa Rasul itu harus manusia? Karena dia diturunkan kepada manusia, bukan hanya bangsa Arab. Agar dia bisa diterima oleh manusia, dia itu mesti manusia.
Dulu orang Arab ketika Rasulullah mendeklarasikan dirinya sebagai nabi terakhir, itu diprotes. Protes itu diabadikan dalam Al-Quran. Kenapa Muhammad menjadi Rasul? Padahal dia makan seperti kita, dia minum seperti kita, dia menikah seperti kita. Bahkan dalam bahasa itu dikatakan al-aswaq, dia ke pasar seperti kita. Kalaulah Allah menginginkan Rasul, tentu diutusnya malaikat menjadi Rasul. Pertanyaannya, bisa tak malaikat menjadi Rasul? Bisa. Yang susah menjawabnya adalah, bisa tidak kita meniru malaikat kalau dia menjadi Rasul? Sebab fungsi daripada Rasul itu ditiru. Bisa tak kita tiru malaikat? Coba bapak-bapak bayangkan, malaikat itu tidak makan. Bisa tak kita tiru malaikat yang tidak makan? Sementara bapak-bapak ketika saya ceramah ini sudah mulai berpikir, habis Isya mau makan apa ya? Bisa tak ibu-ibu tiru malaikat? Yang malaikat itu tidak tidur. Sementara ketika saya sedang ceramah, masih banyak ibu-ibu di belakang yang tertidur. Bisa tak kita tiru malaikat? Yang malaikat itu tidak menikah. Sementara bapak-bapak, kalaulah tidak masuk anggota istri, sudah berapa kali tambah menikah. Istri itu ikatan suami takut istri. Nggak bisa ditiru malaikat itu, karena dia berbeda dengan kita. Lalu kalau Rasul itu jin bagaimana? Jin kan very powerful. Jin itu hebat. Dia lebih tua, jutaan tahun dari kita, banyak pengalamannya, punya kekuatan yang luar biasa. Kalau jin saja jadi Rasul macam mana? Nggak bisa. Karena jin itu tidak nampak. Mencontoh yang nampak saja kita selalu gagal, apalagi mencontoh yang tidak nampak. Nggak bisa itu. Jin itu seperti kita sama-sama tahu berasal dari kata-kata jan yang artinya tertutup. Makanya bayi dalam kandungan itu bahasa Arabnya apa? Janin. Berasal kata-kata jan. Janin artinya tertutup. Karena bayi dalam kandungan ditutup oleh rahim, ditutup oleh perut, sehingga tidak nampak itu. Kalau mau lihat juga pakai USG, itu pun akan bayangan saja yang nampak. Orang gila bahasa Arabnya apa? Majnun. Berasal kata-kata jan, majnun artinya tertutup. Karena orang gila itu tertutup akalnya, maka disebut dengan majnun. Benteng bahasa Arabnya apa? Asyam junnah. Puasa itu benteng. Kenapa benteng disebut dengan junnah? Karena benteng itu penutup. Orang yang di luar benteng tidak bisa melihat apa yang ada di dalam benteng, maka disebut dengan junnah. Surga bahasa Arabnya apa? Jannah. Kenapa surga bahasa Arabnya jannah? Karena berasal kata-kata jan, artinya tertutup. Ada yang menyatakan surga itu ditutupi oleh daun-daun kayu yang rindang, sehingga ada satu batang kayu di surga itu, kata Rasul, yang kalau kita berjalan, kita baru bisa terlepas dari bayangan daunnya. Sesudah berjalan
100 tahun. Berapa luasnya batang kayunya? Jadi dia tertutup. Ada lagi yang menyatakan surga itu jannah, dikatakan tertutup bukan sekedar tertutup oleh daun-daun kayu yang ada di situ yang sangat rindang, disebut dengan jannah karena sampai sekarang tertutup mata kita untuk melihatnya. Siapa di antara bapak-bapak yang pernah melihat surga? Jadi jin itu tidak nampak. Kalau ada orang yang menyatakan dirinya melihat jin, itu otak. Tidak ada. Jin itu baru bisa dilihat ketika dia menyerupai sesuatu. Itu baru bisa. Kadang-kadang dia berupa harimau putih di hutan-hutan Jambi ini, itu jin yang menyerupai harimau. Kadang-kadang menyerupai harimau ular yang sangat besar, seperti yang ada di Agam. Maka disebut dengan harimau Agam. Itu jin yang menyerupai harimau. Kalau di Sungai Siak, konon kabarnya hari-hari tertentu akan nampak buaya putih yang besar. Itu jin menyerupai buaya. Yang jin sendiri tidak bisa dilihat. Makanya tidak mungkin ada rasul dari kalangan jin, sebab dia tidak bisa dicontoh, tidak bisa ditiru, karena dia tidak nampak. Dalam Islam justru manusia yang menjadi rasul, dan jin itu beriman kepada rasulnya manusia. Sehingga di zaman Rasul itu pernah mengislamkan para jin, dan jin-jin yang diislamkan itulah menjadi juru dakwah untuk jin-jin yang lain. Dan manusia yang betul-betul meyakini dia lebih hebat daripada jin karena dia diciptakan selaku ciptaan yang paling sempurna, maka dia akan lebih hebat daripada jin. Makanya Umar bin Khattab itu kalau dia berjalan di satu jalan, jin dan setan tidak ada yang berani menempuh jalan itu karena takut dan segan kepada Umar. Di zaman Nabi Sulaiman, ketika Nabi Sulaiman ingin mengangkat mahligan singgasana Ratu Balqis yang hanya waktu 1 hari 1 malam saja lagi, padahal perjalanannya itu 3 bulan. Nabi Sulaiman mengumpulkan rakyatnya dari golongan binatang dan jin beserta manusia. Ditanyain, besok Ratu Balqis sampai ke tempat kita. Aku ingin memberikan surprise kepada Ratu Balqis agar dia betah di sini. Singgasananya mau bawa kemana? Bersebelahan dengan singgasana. Tolong siapa di antara jin-jin dan manusia yang bisa mengangkat singgasana itu sampai kemari sebelum Ratu Balqis sampai? Ini 1 hari jalannya. Kalau normal perlu 3 bulan. Ada jin yang tunjuk tangan, saya bisa kapan? Sebelum matahari terbit besok pagi. Wah, itu terlalu lama. Ada jin bilang kapan? Sebelum matahari terbenam hari ini. Terlalu lama juga. Datanglah jin Ifrit, raja dari segala jin. Nabi Sulaiman, aku bisa angkat itu. Kapan? Sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, singgasana itu sudah ada di sini. Nabi Sulaiman pun setuju. Ini betul-betul orang hebat ya. Canggih jin satu ini. Sebelum saya berdiri, singgasana sudah ada di sini. Datang seorang manusia. Ada yang bilang namanya Luqmanul Hakim, ada yang bilang macam-macam. Manusia itu bilang, ya Nabi Allah Sulaiman, aku bisa bawa singgasana itu sebelum engkau
engkau mengedipkan mata. Sebelum Nabi Sulaiman mengedipkan mata, maka singgasana itu sudah ada di istana Nabi Sulaiman bersebelahan dengan singgasana Nabi Sulaiman. Pada waktu itu jin-jin pun terkejut. Jin-jin itu semuanya terkagum-kagum. Tadi melihat kehebatan manusia tadi, maka ini dijadikan dalil bahwa sesungguhnya manusia jauh lebih hebat daripada jin. Jadi kalau bahasa Minangnya ketika melihat singgasana itu tidak ada, kerek jin-jin tadi, luar biasa. Gak ada yang bisa kita seperti ini. Oleh sebab itu dalam surah jin itu diingatkan jangan meminta-minta tolong kepada jin. Sebab begitu kita meminta tolong kepada jin, itu hanya memperkuat jin tadi dan memperlemah kita. Yang paling berat, jin-jin itu akan merasa dirinya semakin sombong. Meminta-minta kepada jin, itulah yang disebut dengan syirik. Dan kita dekat sekali dengan budaya syirik ini, dekat. Anak sakit malam bawa ke dukun, demam sedikit pergi ke dukun, sakit perut pergi ke dukun, lalu dukun bilang ini diobati orang. Jadi akhirnya pun dekat sekali budaya kita, budaya Minang, budaya Kampar, budaya Jawa, budaya Melayu itu sangat dekat dengan budaya syirik yang meminta-minta tolong kepada jin. Buya Samsamir ini dulu gitu juga. Ketika jatuh cinta dengan anak gadis orang ditolak, maka dia berpikir cinta ditolak dukun bertindak. Maka dia pun baliklah ke Kuok. Belajarlah dengan orang-orang tua yang ada di Kuok. Biasanya orang tua-tua di sana memberikan mantra-mantra kepada Buya Samsamir. Duduk merokok di batang sirya, duduk bajuntai di batangan, kodang talong di bekasnya, si jundai dan datang. Itu jin itu. Itu jin. Jadi Rasul itu tidak mungkin jin, karena tidak bisa ditindak. Maka laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Maksud min anfusikum di situ adalah Rasul itu mesti manusia biasa. Dan manusia biasanya harus manusia yang normal, manusia yang utuh, manusia yang melalui semua etape yang dilalui oleh manusia. Dan manusia yang utuh itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa Nabi Muhammad itu Nabi yang terakhir? Sebab Nabi itu melalui semua etape yang dilalui oleh manusia, sehingga seluruh manusia itu dapat meniru Rasul. Berbeda dengan Nabi Isa. Nabi Isa itu tidak bisa ditiru. Bagaimana saudara-saudara kita yang beragama Nasrani dapat meniru Nabi Isa secara utuh? Tidak bisa. Begitu saudara kita yang beragama Nasrani menikah, dia menjadi suami. Begitu dia menjadi suami, siapa yang mau ditirunya? Nabi Isa. Tidak bisa. Karena Nabi Isa tidak pernah menikah, maka dia tidak pernah menjadi suami. Begitu dia punya anak, dia jadi ayah. Siapa yang mau ditirunya? Nabi Isa. Tidak bisa. Nabi Isa tidak menikah, tentu tidak punya anak. Dia tidak pernah menjadi ayah. Bagaimana orang yang menjadi ayah bisa meniru seseorang yang tidak pernah menjadi ayah? Tidak bisa. Saudara-saudara kita yang beragama Nasrani, kalau punya cucu, bingung siapa yang mau ditirunya.
Nabi Isa tidak menikah, tidak punya anak, tentu tidak punya cucu. Bagaimana caranya seseorang yang punya cucu akan meniru manusia yang tidak pernah punya cucu? Tidak bisa. Maka Nabi Isa itu tidak mungkin ditiru. Saudara kita yang beragama Buddha, begitu dia menjadi pemimpin, bingung siapa yang mau ditirunya. Sebab Siddhartha Gautama begitu mendapat wangsit di bawah pokok Bodhi, dia tidak keluar lagi ke tengah-tengah masyarakat. Dia tidak pernah menjadi pemimpin. Bagaimana seorang pemimpin meniru manusia yang manusia itu tidak pernah menjadi pemimpin? Tak bisa. Di sini kelebihan Rasul. Dia menikah, dia menjadi suami. Maka siapapun suami di dunia ini bisa meniru Rasul, karena Rasul pernah menjadi suami. Rasul punya anak, anaknya ada Qasim, ada Ibrahim, ada Ruqayyah, ada Kalsum, ada Fatimah, jelas anaknya. Dia pernah menjadi ayah. Maka siapapun ayah di dunia ini bisa meniru Rasul, karena Rasul pernah menjadi ayah. Dan terlalu banyak hadis yang menceritakan dia menjadi suami. Terlalu pula banyak hadis yang menceritakan dia sebagai ayah. Orang bertanya kepada istri Rasul, wahai ibu orang beriman, bagaimana Rasul menjadi suami? Kata Aisyah, kalian tidak akan sanggup menirunya. Kata sahabat, ya kalau tidak bisa 100%, paling tidak 50% kami tiru. Tidak ya, 25% kami tiru. Apa yang bisa kami tiru, kami tiru. Kata Aisyah, Rasul itu tidur dengan aku malam. Kalau dia bangun tengah malam, dibangunkannya, Aisyah, aku mau sholat malam. Oleh karena itu aku minta izin. Kenapa Rasul minta izin melaksanakan sholat sunnah? Sebab ketika suami tidur di samping istrinya, di tubuh istri ada hak suami, di tubuh suami ada hak istri. Siapa yang mau pergi, dia harus minta izin, karena dia membawa hak orang yang ada di tubuhnya. Betapa halusnya Rasulullah, minta izin. Bapak-bapak kalau mau main domino di lapang minta izin kan? Susah itu. Luar biasa Rasul itu. Rasul itu pernah keluar malam ngomong dengan istrinya, wahai Aisyah, aku mau keluar, mungkin balik malam, tutup pintu. Rupanya memang malam balik. Ditolak pintu, pintu terkunci. Memang disuruh kunci pintu, diketuk. Assalamualaikum, tidak terdengar suara. Ketuk 2 kali, assalamualaikum, tidak terdengar suara. Diketuk 3 kali, assalamualaikum, tidak terdengar suara. Dibukanya jubahnya, dikembangkan depan pintu, dia tidur depan pintu. Jam-jam 3 Aisyah terbangun, ditengok Rasul tidak ada di tempat tidurnya, tentu tersirok darah Aisyah. Kemana Rasulullah? Oh, baru ingat, Rasul pergi malam dan berjanji akan menutup pintu kalau dia tertidur. Dibukanya pintu, nampak Rasul tidur di bawah pintu, menangis Aisyah. Ya Rasulullah, aku bangun ya Rasulullah. Rasul bangun, ada apa? Masuk dalam pintu. Kenapa tidak diketuk pintu? Sudah diketuk 3 kali. Kenapa? Tidak 4 kali. Aku khawatir mungkin engkau terlalu lelah di siang hari, sehingga terlalu lelah di malam hari. Daripada mengganggu tidurmu, biarlah aku tidur di depan pintu. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya bertanya ke ibu-ibu, ada nggak suami ibu yang seperti itu? Ya Allah, panglang parwati. Kalau kita disepak pintu itu, kalau bahasa kamparnya rorak pintu itu, humble but meaningful. Begitulah Rasul memuliakan istrinya.
Sederhana sekali dan bisa ditiru. Istri-istri sahabat itu pernah datang ke rumah Fatimah. Wahai Fatimah, suami kami bertanya kepada Aisyah, bagaimana menjadi suami yang baik? Sekarang kami bertanya kepadamu, bagaimana menjadi istri yang baik? Engkau itu istri Rasulullah, dan engkau itu putri Rasulullah. Engkau pasti banyak diajar oleh Rasul. Kata Fatimah, ada cerita yang menarik ketika Rasul masih hidup. Ketika Rasul masih hidup, kami duduk-duduk dengan Rasul. Dengan tiba-tiba lewat seorang perempuan di depan rumah Rasul. Rasul memanjangkan lehernya. Ya Fatimah, perempuan itu besok masuk surga. Cemburu banget. Ayahku Rasulullah, ibuku perempuan pertama masuk Islam, suamiku remaja pertama masuk Islam. Kenapa bukan aku yang dikatakan Rasul? Kenapa perempuan? Maka Fatimah pergi ke rumah perempuan itu untuk melihat apa yang dilakukan perempuan itu, sehingga Rasul menjamin dia masuk surga. Datang hari pertama tidak ada apa, datang hari kedua juga tidak, datang hari ketiga tidak. Sehingga perempuan tadi bingung, wahai putri Rasulullah, kenapa sampai 3 hari berturut-turut kau datang ke rumah melihat semua pekerjaan? Kata Fatimah, ayahku menyatakan engkau masuk surga, tapi kulihat amalmu biasa-biasa saja, maka lebih bagus amalmu dari amalku. Tapi kenapa ayahku justru menjamin engkau? Apa amal yang kau rahasiakan? Kata perempuan tadi, tidak ada. Apa yang kau lihat itu yang kulakukan. Coba ingat-ingat. Kata perempuan tadi, ada satu yang tidak kau ingat, yang tidak kau ingat. Apa itu? Sesudah subuh, sebelum matahari terbit, suamiku keluar mencari nafkah. Kubukakan pintu, kulepas dia dengan senyuman. Nanti malam, sudah maghrib, dia baru balik ke rumah. Kubuka pintu, kusambut dengan senyuman. Lalu kubawa beberapa benda penting menyambut dia datang. Apa bendanya? Tidak. Begitu dia masuk, keluarkan senjata yang pertama, air putih, berikan padanya. Dia duduk, dia pun minum. Setelah dia duduk, dia tenang, keluarkan senjata yang kedua. Apa itu? Kipas. Sambil mau tahu tak lama, kipas suamiku, dia pun tertidur. Udah itu, sebelum dia mau masuk ke kamar, dia terbangun itu, baru keluarkan senjata yang ketiga, pelepah kurma satu rasa. Ku sampaikan kepada suamiku, ini pelepah kurma. Kalau selama engkau pergi sampai engkau kembali ada sikapku yang tidak berkenan di hatimu, ini pelepah kurma, pukullah. Dari buku hati yang paling dalam saya bertanya, ada nggak istri kita yang seperti ini? Lambe ulama itu mana? Kemana kita mau masuk surga kalau begini? Intinya apa? Rasul itu memberikan heritage, memberikan pusaka yang luar biasa kepada kita. Selaku suami ada aturannya, selaku ayah ada aturannya, selaku istri juga ada aturannya, selaku inya, selaku anwar, selaku angku, selaku datuk, selaku kakek, selaku mbah kampung, selaku opung, ada. Hadisnya jelas bagaimana Rasul memanjakan cucunya, bagaimana Rasul akrab dengan cucu-cucunya, luar biasa. Maka itu laqad ja'akum rasulun min anfusikum itu artinya adalah Rasul itu manusia biasa, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa meniru Rasul, karena Rasul itu memang diutus untuk ditiru dan dia memang bisa untuk ditiru. Udah masuk waktu bisa? Kita teruskan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim.
telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri, azizun alaihi ma anittum. Berat sekali bagi rasul itu penderitaan kalian. Apa maksudnya? Rasul itu lebih mendahulukan kepentingan umat daripada kepentingan dirinya sendiri. Ketika datang perintah dari Allah, yang dipikirkan Rasul bukan dia. Kalau Rasul tidak ada masalah, apapun perintah bisa dilaksanakannya. Yang dipikirkan Rasul umat tidak. Maka ketika sholat itu diturunkan 50 kali, Nabi itu risau. Bisa nggak dilaksanakan? Untung saja Nabi Musa menyadari apa yang sesungguhnya akan terjadi. Nabi Musa lah yang menyampaikan kepada Rasul, umat itu tak akan mampu, mintalah Tuhan. Datang perintah puasa, yang dipikirkan Rasul, mampu tak mampu berpuasa. Datang perintah zakat, yang dipikirkan Rasul, sanggup tak mampu berzakat ini. Jadi Rasul itu sangat berat sekali dalam jiwanya semua hal yang ada kaitan dengan umatnya. Maka konon kabarnya sebelum Rasul meninggal dunia masih ada permohonan Rasul kepada malaikat Jibril yang akan disampaikan kepada Allah. Yang semua permohonan itu pada dasarnya adalah keinginan Rasul agar umatnya itu dipermudah. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Harisun alaikum. Rasul itu berharap agar umatnya itu mendapat petunjuk, bukan mendapat azab. Ketika Rasul pergi ke Taif berdakwah, karena penduduk Mekah tidak bisa menerima ajaran agama Islam, dia pergi ke Taif. Sampai di Taif, bukan disambut dengan sukacita, tapi disambut dengan senjata. Disuruh anak-anak kecil melempar, mengejar, memburu, sehingga Rasul harus kembali. Berdarah di bibirnya, luka-luka kakinya. Di satu kebun kurma dia rehat sebentar, dibersihkannya yang luka-luka. Malaikat Jibril yang tidak punya nafsu, yang tidak punya emosi turun waktu itu. Kata Jibril, Muhammad doa kepada Allah agar bumi Taif itu dibalikkan. Doamu makbul. Kalau Allah menyatakan oke, aku sendiri yang akan menjadikan bumi Taif itu menjadi padang jarak, padang tertutup. Rasul berdoa, tapi doanya apa? Ya Allah, tolong kau tunjuki umatku, sebab mereka tidak mengetahui. Kalaulah doanya pada waktu itu hancurkan bumi Taif habis, tapi doa Nabi justru meminta agar penduduk Taif itu diberikan petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla. Kita dengarkanlah azan terlebih dahulu. Kita teruskan sedikit lagi. Jadi Rasul itu yang pertama sifatnya, dia sangat prihatin terhadap sesuatu yang membebani umatnya. Dan yang kedua, dia sangat berharap agar umatnya itu mendapat petunjuk, bukan mendapat laknat dan musibah dari Allah. Ayat ini ditutup dengan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasul itu punya dua sifat yang merupakan sifat ketuhanan, yaitu raufur rahim. Rauf artinya maha pengasih, rahim artinya juga maha pengasih atau maha penyayang. Ulama-ulama tafsir berbeda pendapat. Kenapa Allah mendekatkan antara Rauf dan Rahim
Padahal arti Rauf dan Rahim itu sama-sama pengasih, sama-sama penyayang. Lalu terjadi diskusi, kalau sama, kenapa perlu dua? Kenapa tidak Rauf saja atau Rahim saja? Kenapa harus Rauf dan Rahim? Ternyata menurut ahli-ahli tafsir, Rauf dan Rahim itu berbeda walaupun secara zahirnya sama. Apa itu Rauf? Rauf itu kasih sayang Allah yang tidak berbatas, karena memberikan semua yang diinginkan orang tersebut baik untuk dirinya. Sementara Rahim, kasih sayang Allah kepada seseorang yang dibatasinya, karena membatasi itu justru lebih baik untuk orang tadi. Bagaimana contohnya? Haji Buyuk punya anak dua, satu tamat SMA, satu SD. Dia sayang kepada anak-anaknya yang dua ini. Lalu anak SD-nya, anaknya yang SD ngomong, ya minta duit. Haji Buyuk punya duit di bank 1 miliar umpamanya. Walaupun jumlah yang sesungguhnya pasti lebih banyak daripada itu. Anggaplah dia punya 1 miliar. Ketika anaknya yang kelas 3 SD itu ngomong, ya minta duit, berapa paling banyak dikasihnya? 10.000 rupiah, mungkin 5.000. Sayang dia dengan anaknya, sayang. Tapi kok dikasihnya 10.000 atau 5.000? Karena uang 5.000 rupiah lah yang cocok untuk anak umur 7 tahun. Anaknya yang SMA datang, ya saya lulus kuliah di Oxford University di Inggris, universitas nomor 1 di dunia. Tapi ya, abang tidak punya duit untuk pergi ke Inggris. Kalau bayar apa? Dibantunya kan? Dibantu. Dikeluarkannya tak duit yang 1 miliar, dikeluarkan. Karena jarang orang yang bisa kuliah di Oxford, bisa hidup dengan jari orang Indonesia yang kuliah di sana. Ini anak kita dapat kuliah di Oxford. Kita punya duit 1 miliar, anak perlu seluruhnya kita berikan kepada anak. Pertanyaannya, kenapa untuk anak yang SD yang juga kita sayangi 10.000 kita kasih, untuk anak yang SMA yang mau kuliah ke Oxford 1 miliar kita kasih? Sebab Allah memberikan sesuatu berdasarkan kondisi. Haji Buyuk membatasi untuk anak yang SD, karena untuk anak SD memang cocok 10.000, tapi tidak dibatasinya untuk anak yang mau kuliah ke Oxford, karena memang untuk anak yang kuliah seperti itu cocok menerima 1 miliar. Sebab biaya di Inggris luar biasa banyaknya. Saya punya kawan sekda, anaknya kuliah di Inggris. Mula-mula anaknya kuliah di Malaysia, di tempat anak saya kuliah di Islamic International University. Dia kuliah di situ, dikasihnya anaknya itu belanja 15 juta sebulan. Tapi ketika pindah ke London katanya, itu terpaksa semua tunjangan sekda yang 75 juta dikirim kepada anak tadi. Oh mahal, biaya hidup di London itu mahal. Jadi ketika kita memberikan sesuatu kepada seseorang, kita batasi, karena membatasi itu lebih baik, itu disebut dengan rahim. Ketika kita memberikan permintaan kepada seseorang tanpa kita batasi berapa yang dimintanya, kita berikan semuanya, itulah yang disebut dengan rauf. Karena rauf itu artinya asadul ruhmah. Maka ada kalanya Allah itu bersifat rauf. Apa yang kita minta diberikan
memberikan dan seluruhnya. Tapi kadang kalanya Allah itu bersifat rahim. Apa yang kita minta hanya sedikit yang diberikan. Kenapa? Karena Allah sangat tahu siapa yang cocok menerima yang banyak, siapa yang cocok menerima yang sedikit. Sebab banyak orang seperti Sa'labah, banyak orang seperti Sa'labah tidak siap menerima menjadi orang kaya. Ada orang yang kalau dia miskin itu hari-hari ke masjid. Begitu dia kaya, lupa dengan masjid. Ada kawan saya orang Malaysia cerita, Ustaz, beda gak Ustaz yang masuk jadi anggota DPR di Indonesia dengan di Malaysia? Saya bilang, tidak tahu saya. Kalau di Malaysia bagaimana? Beda Ustaz. Kawan-kawan saya yang Ustaz yang dulu ngaji, ketika belum jadi anggota DPR, jadi Ustaz biasa, kalau berzikir itu 5, ada yang 5 jari, ada yang 10 jari, semuanya bekerja. Kalau dia pakai tangan kanan saja ya 5 jari ini bekerja semua. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah. Begitu jadi anggota DPR kata, Ustaz itu kalau berzikir cuma pakai 2 jari saja. Bagaimana itu? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Udah berubah. Ternyata ada orang yang kalau kaya jauh dari Tuhan, kalau dia miskin dia ingat kepada Tuhan. Bapak-bapak ini kan kebanyakan jadi penghuni masjid karena udah pensiun aja deh. Sebelum pensiun dulu lah, ilaha illallah. Bebaci langan lah berangan, bebaci bati lah bebati, tidak ada udang di balik batu, tidak ada nasi di balik karang. Halal haram santun. Tapi ada orang yang justru kalau dia miskin bahaya. Kadal fakru ayyakuna kufra. Seringkali kemiskinan itu bisa membawa kekafiran. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya yang azali, dia paham kapan dia mengeluarkan rauf dan kapan dia mengeluarkan rahim. Siapa yang mendapat rauf dan siapa pula yang mendapatkan rahim. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, WA-kan sajalah kepada saya. Nanti saya minta Haji Buyung yang menjawabnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.